Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin ngobrol seputar politik khususnya di Jawa Barat yang menyangkut dengan janji politik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau biasa disebut dengan KDM, nama populernya. Dan kenapa kita harus ngobrol? Ya paling tidak karena Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu berbeda dengan gubernur-gubernur yang lain. Dalam hal apa? Dalam menyampaikan janji-janji politik dan bagaimana dia merealisasikannya dan bagaimana respon publik terhadap itu. Saya akan memulai dari janji-janji yang dia ungkapkan, baik yang ditulis dalam dokumen resmi yang sekarang menjadi RPJMD versus realita, kenyataan yang terjadi. Kita tahu bahwa Deddy Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat itu pada 20 Februari tahun 2025. Jadi sudah 1 tahun lebih ya, hampir 1 tahun setengah. Dengan sebuah visi yang besar yang sekarang menjadi tagline-nya yaitu Jabar Istimewa. Beliau meraih dukungan dari publik Jawa Barat itu sekitar 62,2% dan berpasangan dengan Erwan Setiawan yang mantan dari Wakil Bupati Sumedang ya sebelumnya. Itu diraih pada tahun 2024 pasangan tersebut dan meraih 62,2% suara di Pilkada 2024. Paling tidak kalau kita catat atau rangkum ada beberapa janji yang cukup menurut saya sih spektakuler dan memberikan harapan kepada warga Jawa Barat. Terutama menyangkut dengan janji yang sering dia ungkapkan, sering dia pidatokan dan sering sampaikan dalam berbagai kesempatan, yaitu terkait dengan bagaimana berjanji memastikan infrastruktur jalan Jawa Barat itu mulus, bahkan jadinya sampai tahun bagaimana mulus jalan Jawa Barat di tahun 2027. Nah, infrastruktur jalan itu dalam perjalanan 1,5 tahun, ya, itu di tahun pertama dan sekarang sedang berjalan tahun kedua, gitu ya. Itu sebagian sudah mulai direalisasikan, tetapi sebagian yang lain masih disebut dengan janji besar lah, karena beliau menjanjikan seluruh jalan di Jabar mulus dari nasional hingga desa termasuk pelosok, gitulah ungkapan dia. Dan karena beliau seorang YouTuber, sering dia muncul dalam channel-channelnya. Dari sisi janji bahwa seluruh jalan di Jabar mulus dari nasional hingga desa termasuk pelosok. Dan kita lihat fakta-fakta nih, bahwa sepanjang tahun 2025, Pemprov Jabar ini merekonstruksi jalan sepanjang, kalau catatannya ini 223 km. Dengan anggaran di tahun 2025 sekitar 1,2 triliun. Dan melakukan pemeliharaan, ditambah pemeliharaannya itu pemeliharaan berkala, itu sekitar 211 km pada tahun 2025 dengan anggaran 520 miliar. Ini faktanya ya. Melalui program Jabar Istimewa Jalan Lecir. Jadi di tahun 2026 Pemprov mengalokasikan di tahun 2025 menurut catatan kami itu mengalokasikan 2,4 triliun untuk percepatan perbaikan jalan yang naik signifikan dibanding gubernur-gubernur sebelumnya, yang kalau kita lihat datanya itu sekitar 400 sampai 800 miliar lah setiap tahun. Dan Deddy Mulyadi atau KDM menargetkan seluruh jalan Jabar nasional, tol, provinsi, kabupaten hingga desa terhubung secara baik dan mulus di tahun 2027.
Walaupun jalan-jalan tersebut tidak semua menjadi kewenangannya gubernur ya atau provinsi Jawa Barat. Nah, kita ingin melihat bagaimana janji tersebut direalisasikan dan yang sekarang sampai sedang berjalan. Memang ada asik nyata, namun target semua mulus tahun 2027 seperti yang dia canangkan itu sepertinya masih jauh dan sangat ambisius. Beberapa program infrastruktur memang dilakukan ya khususnya untuk Jawa Barat. Tapi ada beberapa pembangunan seperti pembangunan jembatan darurat di Karawang ini yang dilaporkan sampai bulan ini di bulan Mei 2026 masih belum terrealisasi. Terus juga Puncak 2 ya untuk mengurai kepadatan atau kemacetan di puncak yang sekarang ini akan dibangun. Ya, ini masih berproses kelihatannya. Kita lihat bahwa di tahun 2026 ini anggaran untuk pembangunan jalan, kalau kita lihat di dokumen APBD 2026 di penjabaran itu sekitar 1,73 triliun. Ya. Yang di dalamnya untuk jalan provinsi sekitar 1,5 triliun. Jalan kota sekitar 96 miliar, kalau lihat rincian, dan jalan khusus sekitar 174 miliar. Jalan khusus ini perlu ditanyakan itu apa saja yang dimaksud dengan jalan khusus. Sementara pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi di tahun 2026 218 miliar. Jadi ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2025. Ini dari sisi angka-angka. Dilihat dari data bahwa anggaran untuk pembangunan jalan itu meningkat cukup tajam setelah Deddy Mulyadi jadi gubernur ini. Kalau periode sebelumnya sekitar 400, 500 miliar sampai 600 miliar per tahun, pada periode tahun pertama Deddy Mulyadi meningkat menjadi sekitar 1,2 triliun. Kita lihat di perubahan APBD 2025. Dan di 2026 itu sekitar 1,8 triliun dengan pemeliharaannya. Jadi ada peningkatan sekitar 300 sampai 600%. Ya, ini cukup fantastik anggaran pembangunan jalan untuk merealisasikan janji politik. Luar biasa. Yang kedua, efisiensi anggaran yang sering diungkapkan di awal-awal menjabat sebagai gubernur. Efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Nah, ini memang terjadi realisasi. Namun klaimnya masih dipertanyakan. Misalnya janji efisiensi APBD untuk langsung menyentuh rakyat. Nah gitu ya. Itu kan narasinya. Faktanya memang KDM menerapkan efisiensi dalam anggaran, termasuk penghapusan belanja pakaian dinas, pembatalan perjalanan dinas luar negeri yang sekitar 1,5 miliar ya tahun yang lalu itu, dan pemangkasan anggaran perjalanan dalam negeri. Ini juga terjadi penurunan yang cukup luar biasa, hasil menurun sekitar 40% itu. Tetapi menurut beliau diklaim ini efisiensinya bisa mencapai 5 triliun. Nah, ini masih kita harus dalami, benar nggak angka segitu? Ya harus didalami. 5 triliun ya efisiensinya. Hingga Maret 2026 ini, Deddy mengklaim sekitar 70% dari visi dan misinya telah diimplementasikan melalui pengelolaan APBD yang efisien. Dan pengelolaan APBD Jabar itu mendapat apresiasi yang positif lah dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menjadi contoh daerah-daerah lain. Ini cukup menarik. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat berdasarkan data-data, berdasarkan media yang melaporkan, yang direalisasikannya seperti apa. Ya ini menurut saya sih cukup positif. Ini salah satu gebrakan paling konsisten. Meski yang tadi efisiensi 5 triliun itu perlu diverifikasi. Diperlukan secara independen apakah benar seperti 5 triliun tersebut.
Nah, berdasarkan telusuran kepada dokumen penjabaran APBD 2025 dan 2026, anggaran yang berhasil diefisiensikan itu ternyata masih belum nyampe di 5 triliun. Jadi ini perlu dilihat lebih dalam lagi. Oleh karena itu, janji-janji yang seperti ini, baru 2 saja ya kita ngobrolkan, infrastruktur dan reformasi, efisiensi APBD dan reformasi birokrasi. Ini ada yang sudah dilaksanakan, ada yang masih dalam proses, dan juga yang masih sebetulnya bombastis lah. Ini masih perlu kita tunggu di tahun-tahun berikutnya. Nah, mudah-mudahan saja ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua atas janji-janji politik para politisi yang seringkali gitu, janji manis, pelaksanaan cukup pahit. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.